Assalamualaikum Sobat Yufid. Sekarang ribuan video Islam di harddisk ini boleh Anda miliki. Mau? Hubungi kami sekarang ya. Kami tunggu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini pada hari Senin tanggal 19 Muharram 1439 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 9 Oktober 2017. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Fika Insani 88.8 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Bas FM di Solotigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, radio kita di Cirebon sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, dan juga para pemirsa Roja TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang fikih pendidikan anak. Kali ini memasuki silsilah nomor 101, masih tentang tema anak dan pendidikan seksual bagian yang keempat. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah menyampaikan beberapa aturan Islam dalam mengatur masalah pendidikan seksual ini. Dan kali ini kita akan memasuki poin yang kelima, setelah sebelumnya kita bahas poin yang pertama sampai yang keempat. Poin yang kelima adalah jauhkan anak dari ikhtilat. Jauhkan anak dari apa? Ikhtilat. Apa itu ikhtilat, Ustaz? Ikhtilat itu kira-kira ringkasnya adalah campur baur. Campur baur antara laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya. Kalau dengan mahramnya ya ada masalah, bapak dengan anak, ya, suami dengan istri, ya, tidak ada masalah. Tapi yang kita bahas adalah campur baur antara laki-laki dengan wanita yang bukan mahramnya. Kemudian terjadi interaksi, entah itu sentuhan, entah itu obrolan, dan seterusnya. Di zaman ini, ikhtilat sudah sangat umum terjadi. Di zaman kita ini, ikhtilat, campur baur antara laki-laki dengan perempuan, sudah sangat umum terjadi. Bahkan sampai di pengajian pun terjadi. Jadi, di pengajian pun terjadi ikhtilat. Apalagi di tempat-tempat pendidikan, sekolahan, di kampus, di tempat pekerjaan, di kantor, pusat perdagangan, hiburan, ya, tempat rekreasi, sampai angkutan. Entah itu angkutan udara, entah itu angkutan laut, entah itu angkutan darat, laut, satu lagi apa? Darat, laut, udara. Ya. Hampir semuanya itu ada campur baur antara laki-laki dengan perempuan. Dan seakan-akan itu dianggap sesuatu yang biasa. Makanya di negeri kita kalau kita perhatikan, rata-rata sekolahan, mulai dari PAUD, ya, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, rata-rata campur baur tanpa sekat. Bahkan saya ingat dahulu ketika masih SD, bukan hanya dicampur dalam satu kelas, bahkan disuruh duduk satu bangku. Putra, putri.
Dan ini lazim terjadi. Kemudian mereka bukan hanya satu kelas. Ketika di kantin juga campur baur, ketika berangkat juga, ketika pulang juga. Kemudian belajar bersama. Ya, belajar kelompok campur, di rumah campur, di jalan campur. Kemudian di kelas juga campur. Bahkan na'udzubillahi min dzalik, di tempat-tempat yang aurat terbuka juga campur. Seperti di tempat rekreasi, tempat renang, yang ini lebih serem lagi. Ya. Jadi fenomena ikhtilat, campur baur antara laki-laki dan perempuan, di negeri kita, ini sudah sangat mengerikan. Ya. Sudah sangat parah. Dan tradisi semacam ini semakin diperparah ketika banyak masyarakat bersikap apatis. Tidak peduli. Mungkin nggak pedulinya ini karena ketidaktahuan mereka. Pikirannya, lah sudah umum, biasa. Padahal belum tentu sesuatu yang umum itu benar. Belum tentu sesuatu yang umum itu benar. Contoh. Sekarang masjid, umumnya ramai apa sepi? Umumnya masjid, ramai atau sepi? Ramai? Masa? Ya Jumatan. Subuh lah, subuh. Ya. Umumnya masjid, subuh, ramai apa sepi? Sepi. Itu benar apa salah? Itu salah. Sesuatu yang salah. Jadi tidak setiap sesuatu yang umum itu benar. Ya. Maka tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Tidak bisa dijadikan sebagai argumen pendukung bahwa sesuatu yang umum itu benar. Enggak. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Seandainya kamu ikut arus kebanyakan orang di muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkan kalian dari jalannya Allah. Jadi kalau kita ikut umumnya orang, ya seperti tadi contohnya, umumnya orang mereka jarang ke masjid. Bahkan kalau perlu kita adakan survei satu kampung, ya, yang rajin ke masjid kira-kira berapa persen? Sampai 50%? Wah, enggak Ustaz. 30%? Belum juga. Ya katakanlah mungkin 10 kurang. 5%. Nah, sekarang 5% sama 95%. Banyak yang mana? 95%. Apakah kita katakan yang 95% itu benar? Karena jumlahnya lebih banyak? Ya tentu tidak toh. Sudah contoh yang lain. Ketika ada macam-macam pil. Pilkada, pilpres, pil apa lagi? Pilkades, pilbub. Kebanyakan pakai duit apa enggak? Pakai duit atau tidak? Pakai. Ketika duit itu dibagi-bagi, kebanyakan orang ngambil atau menolak? Ngambil. Nah itu yang benar yang ngambil apa yang nolak? Yang nolak. Banyak yang mana? Banyak yang ngambil. Apa terus kalau banyak yang ngambil jadi benar? Tidak. Ya. Rasulullah SAW tegas mengatakan ar-rashi wal murtashi finnar. Yang menyuap dan yang disuap, yang menyogok dan yang disogok sama-sama terancam neraka. Ini jelas, hadis Nabi SAW jelas. Dan membagikan uang sebelum pil-pil tadi, ya, itu kemungkinan besar tujuannya adalah untuk nyogok. Makanya banyak orang, kayak ngewe ini lebih akeh. Ya, singkai ngewe 50.000, singkai ngewe 100.000. Ini ngasih 50.000, yang ini ngasih 100.000. Kayaknya yang menang yang 100.000 walaupun dua-duanya diambil.
Ya. Jadi umumnya apa yang dilakukan oleh orang itu bukan dalil bahwa apa yang mereka lakukan benar. Nah, sekarang kita kembalikan. Umumnya sekolah campur baur. Ya. Jarang, ya. Mungkin ada, saya katakan bukan, saya tidak katakan tidak ada. Ada, tapi sedikit. Sekolah yang peduli untuk memisahkan antara siswa putra dengan siswa putri. Dan di pesantren itu biasa. Kami dulu ketika masih mondok, ya, asrama putra dengan asrama putri itu dipisahkan jauh. Ya. Bahkan sampai beda kabupaten. Jadi bukan hanya dipisahkan 1 meter, 2 meter, 10 meter, enggak. Kami asrama putra di Ponorogo, asrama putrinya di Ngawi. Berarti kan pisah berapa kabupaten itu. Dari Ponorogo, Madiun, terus apa, sampai ketemu Ngawi. Sekian puluh kilometer. Kalau di pondok, di sebagian pondok biasa dipisah seperti itu. Tapi coba di sekolah umum, jarang. Kecuali yang memang betul-betul kepala sekolahnya punya komitmen tinggi untuk hal tersebut. Bukan hanya di dunia pendidikan, termasuk di dunia pekerjaan. Termasuk di dunia pekerjaan, di kantor-kantor. Bosnya laki-laki, sekretarisnya perempuan. Bahkan memang sengaja ketika menerima lamaran pekerjaan, bahkan mungkin ada sebagian orang sengaja mencari yang diterima sekretarisnya yang perempuan. Dan bukan sembarang perempuan, dicari yang cantik. Di dunia pekerjaan, di kantor, di toko, hampir di pabrik, apalagi di pabrik, hampir rata-rata ada campur baur. Nah, karena itu sudah umum, sehingga ada sebagian orang menganggap itu adalah hal yang biasa. Tapi, kalau kita mau jujur, efek buruk dari campur baur itu banyak apa sedikit? Efek buruk dari campur baur tadi, ikhtilat tadi, banyak atau sedikit? Banyak. Dan mungkin tidak sedikit di antara kita sudah mengalami efek buruknya. Nun sewu. Selingkuh. Napa? Selingkuh. Itu salah satu pemicunya adalah karena adanya campur baur yang tadi kita sampaikan. Antara bos dengan sekretarisnya. Antara majikan dengan pembantunya. Antara dosen dengan mahasiswinya. Antara guru dengan muridnya. Ini semuanya. Salah satu pemicunya adalah karena adanya ikhtilat yang dianggap biasa dan adanya khalwat. Jadi ada ikhtilat, ada apa? Khalwat. Kalau ikhtilat tadi sudah kita sampaikan. Apa ikhtilat? Campur baur laki-laki perempuan bukan mahramnya. Kalau khalwat apa? Khalwat itu berduaan. Berduaan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Dan ini subhanallah sering terjadi di rumah antara majikan dengan apa? Pembantu. Kemudian sopir pribadi dengan majikannya. Perjalanan jauh dari Purwokerto ke Jogja 5 jam. Berduaan. Kemudian belajar bersama, berkelompok, tapi ternyata cuma 2 orang. Bukan belajar berkelompok namanya, itu belajar berduaan. Kemudian privat,
Sekalipun itu ngaji. Ya. Makanya para ulama kita dahulu mereka menasihatkan, walaupun kamu itu mengajarkan Al-Quran, maka jangan berduaan. Jangan apa? Berduaan. Walaupun belajar apa? Al-Quran. Apalagi belajar ilmu-ilmu yang lainnya. Ya. Belajar Al-Quran saja para ulama kita itu mengatakan jangan berduaan. Laki-laki perempuan. Karena bagaimana tidak? Karena belajar Al-Quran itu kan mau tidak mau harus membenarkan yang namanya makhraj. Apa makhraj? Tempat keluarnya huruf. Tempat keluarnya huruf di mana? Di mulut. Ya, berarti kan harus melihat mulut. Ya. Harus melihat mulut. Kalau berduaan, bahaya. Dan maaf, kita sering mendengar berita. Kisah-kisah tentang pagar makan tanaman. Ya. Ustadz juga manusia. Jadi jangan dipikir ustadz itu Masya Allah, nggak ada tertarik sama lawan jenis. Kalau nggak tertarik sama lawan jenis malah bahaya. Tertariknya sama sesama jenis. Ya. Ustadz juga manusia. Coba Anda bayangkan Al-Quran. Al-Quran itu kan Masya Allah ya. Ilmu yang luar biasa bagusnya. Rasulullah SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian adalah yang mengajarkan Al-Quran, yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi ilmu Al-Quran itulah ilmu yang terbaik. Itu pun para ulama kita sudah mewanti-wanti. Belajar ilmu terbaik tidak boleh dengan cara seperti itu. Maka subhanallah, jangan kaget ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa thalithuhuma syaitan. Andaikan ada laki-laki dengan perempuan berduaan, apa tadi istilahnya? Khalwat. Khalwat. Seandainya ada laki-laki dengan perempuan berduaan, maka yang ketiganya adalah setan. Maka yang ketiganya adalah setan. Maaf nih, ketika ada laki-laki perempuan berduaan, biasanya maaf, yang muncul dari pikiran itu sesuatu yang ngeres. Ya, sesuatu yang tidak baik. Karena memang yang hadir di situ adalah setan. Setanlah yang kemudian memotivasi, menghias-hiasi, mendorong-dorong. Enggak Ustadz, buktinya kemarin saya ngajar biasa-biasa. Iya, pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ya. Maka ini perlu diwaspadai. Ya. Dan betapa banyak seperti yang saya katakan tadi, kasus-kasus perselingkuhan, ya, pengkhianatan dalam rumah tangga. Dan kami berkali-kali mendapatkan curhat dari para suami atau para istri, ya, yang mengeluhkan tentang apa yang mereka alami. Sehingga kalau dilakukan survei akan banyak sekali, ya, yang terjadi. Perzinaan antara siswa dengan siswi, ya. Dan itu semakin diperparah ketika pakaiannya tidak ditutup dengan benar. Ketika anggota tubuhnya, auratnya tidak ditutup dengan benar. Itu semakin parah. Sudah campur baur, terbuka pula. Laki-laki, perempuan, itu memang aslinya sudah punya kecenderungan bawaan dari bayi suka kepada lawan jenis. Itu memang sudah bawaan. Ya. Dan itu wajar. Justru kalau suka dengan sesama jenis itu yang bahaya, yang tidak wajar. Akan tetapi bukan berarti sesuatu yang wajar itu kemudian diumbar sebebas-bebasnya, tidak. Di dalam agama kita itu ada aturannya. Ya. Kapan halal, kapan haram, kapan boleh, kapan tidak boleh. Halal ketika sudah ada ikatan resmi. Apa itu? Pernikahan. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha.
Kata Allah di dalam Al-Quran, firman Allah di dalam Al-Quran, bahwa para wanita itu sudah mengambil perjanjian yang kuat dari para suaminya. Para istri sudah punya perjanjian yang kuat dengan para suaminya. Perjanjian itulah pernikahan. Sehingga hubungan ini ada konsekuensinya. Bukan hanya hubungan biologis saja. Maaf, tidak seperti binatang. Tidak seperti hewan. Yang jantan mengawini betina, setelah betinanya hamil, yang jantan ini peduli atau tidak? Tidak peduli. Ya. Apa jenengan pernah menemukan jago menafkahi anak-anaknya? Jarang. Belum pernah ya, belum pernah. Apa Anda pernah temukan kucing menafkahi, kucing jantan menafkahi anak-anaknya? Enggak. Urusan dia adalah sesuatu yang sifatnya biologis. Selesai sesuatu yang biologis, tinggal. Nah, itu bukan perilakunya manusia. Nah, kalau ada manusia seperti itu, berarti, mirip. Ya, berarti mirip. Maka di dalam agama kita, pernikahan itu adalah mitsaqan ghalidha. Pernikahan adalah perjanjian yang erat, yang kuat, yang punya konsekuensi. Dan itu melatih yang namanya tanggung jawab. Jadi di dalam agama kita, kecenderungan kepada lawan jenis, itu bukan ditutup, akan tetapi diarahkan. Kapan halal, kapan haram. Dan tidak boleh itu dirangsang sebelum waktunya. Nah, salah satu bentuk rangsangan itu adalah dengan cara ikhtilat. Campur baur, diperparah dengan tidak sempurna di dalam menutup aurat. Akhirnya terjadilah perzinaan antara anak-anak sekolah,